Kuliah Hukum Kesehatan kelas Gizi A dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmayani SGZ MSI. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan edukasi mengenai sistem kesehatan nasional. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem kesehatan nasional? Nah, sistem kesehatan nasional merupakan sistem yang dikelola oleh pemerintah suatu negara untuk menyediakan layanan kesehatan kepada warganya. Sistem ini memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat, serta memberikan akses yang adil dan terjangkau ke layanan kesehatan. Nah, adapun tujuan utama dari sistem kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan pada keuangan. Selanjutnya, setiap negara memiliki sistem kesehatan nasional yang berbeda-beda, dengan perbedaan dalam cara pembiayaan, penyediaan layanan, dan pengaturan. Beberapa sistem kesehatan nasional dikelola oleh negara secara langsung, sedangkan yang lain mengandalkan peran sektor swasta. Selanjutnya, dalam sistem kesehatan nasional terdapat berbagai pendekatan, seperti asuransi kesehatan yang diwajibkan, pembiayaan melalui pajak atau iuran, dan campuran dari kedua sistem tersebut. Sistem kesehatan nasional juga memiliki lembaga pengaturan yang bertugas mengawasi dan mengontrol kualitas layanan, serta mengatur biaya dan tarif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa elemen utama yang biasanya ada dalam sistem kesehatan nasional. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Sistem kesehatan nasional harus memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang adil dan setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan, layanan medis, obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga medis yang berkualitas. Yang kedua yaitu pembiayaan. Sistem kesehatan nasional memerlukan sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Sumber pembiayaan biasa berasal dari pajak, asuransi kesehatan, kontribusi pribadi, atau kombinasi dari beberapa sumber tersebut. Yang ketiga yaitu administrasi dan pengawasan. Sistem kesehatan nasional membutuhkan manajemen yang efektif, pengaturan yang baik, dan pengawasan yang kental untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan pengaturan kebijakan kesehatan, regulasi fasilitas kesehatan, kebijakan obat-obatan, dan peningkatan kualitas serta keselamatan pelayanan kesehatan. Yang terakhir yaitu tenaga kesehatan. Sistem kesehatan nasional membutuhkan tenaga kesehatan yang berkualifikasi dan cukup jumlahnya untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai. Ini termasuk dokter, perawat, bidan, ahli farmasi, dan ahli kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang beberapa aspek penting dalam sistem kesehatan nasional. Di antaranya, yang pertama, pendanaan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan nasional yang membahas tentang sumber dan penggunaan dana untuk pembiayaan kesehatan, seperti kontribusi pemerintah, klaim asuransi kesehatan, pajak kesehatan, dan donasi masyarakat. Yang kedua yaitu penyediaan layanan kesehatan, yang menjelaskan tentang infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang diperlukan dalam sistem kesehatan nasional, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, apotik, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengaturan. Bagian ini membahas peran pemerintah dalam mengatur sektor kesehatan, termasuk perizinan, standar kualitas, regulasi obat dan makanan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap etika medis. Yang keempat yaitu akses dan pelayanan kesehatan, mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Yang kelima yaitu pencegahan dan promosi kesehatan. Materi ini membahas strategi untuk mendorong perilaku sehat, pencegahan penyakit, vaksinasi, kampanye kesehatan, dan edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat. Yang terakhir yaitu sistem informasi kesehatan. Bagian ini menjelaskan pentingnya pengumpulan data dan analisis data. Baik, mungkin itulah
tadi materi yang saya dapat sharing kepada teman-teman mengenai sistem kesehatan nasional.